Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kepada kita untuk beradab di dalam makan dan minum. Beliau berkata, apabila engkau makan atau minum, mulailah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan akhirilah dengan mengucap Alhamdulillah. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Hati-hati, tangan kanan ya. Walaupun ada guru, tangan kiri jangan diikuti ya. Gurunya tangan kiri jangan diikuti. Makan itu tangan kanan ya. Karena Rasulullah sangat ya, menekankan untuk makan dengan tangan kanan. Pada suatu hari pernah ada seorang zaman Rasulullah makan tangan kiri. Di dekat dengan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu makan tangan kanan lah. Gak bisa. Padahal tangan sehat, yang kanannya sehat tangannya. Makan tangan kiri, kata Rasulullah makan tangan kanan. Gak bisa. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu. Betul ya. Orang itu akhirnya beberapa hari tangan kanannya lumpuh. Lumpuh ya. Tadinya yang benar lumpuh, akhirnya tidak bisa bujuran. Lumpuh ya. Kalau lainnya boleh nulis kiri apa boleh lainnya. Cuma untuk makan usahakan makan minum itu usahakan tangan kanan ya. Gak bisa, diusahakan ya, dicoba dulu. Jangan ngomong gak bisa, coba. Jangan seperti nanti itu ya. Sahabat itu gak mau dia. Akhirnya lumpuh betul tangan kanan. Dan apabila makanan telah tersedia, ucapkanlah ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Jika berupa air susu, bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna khairan minhu. Nah, artinya gitu ya. Wah, itu anak-anak kok Allahumma barik lana fima razaqtana adzabannar sama aja ya. Sama aja. Cuma ini dari wali ya. Kita nggak bisa merubah ya, gitu sudah adanya. Wa at'imna khairan minhu, ya Allah berikanlah keberkahan ya di dalam barang yang sudah sampean berikan rezeki ini ya. Wa at'imna, dan berikanlah kami makanan khairan minhu, yang lebih bagus, artinya makanan surga. Makanan surga itu makanan yang terbaik dari segala apa makanan di dunia ini. Terbaik di dunia makanannya, tiap hari makan bosan ya. Tiap hari iwak haruan, bosan lama-lama. Tiap hari ayam bosan, tapi kalau di surga enggak. Karena lebih baik. Makan satu jenis makanan itu enggak pernah bosan. Tambah lama tambah nyaman, esok tambah nyaman. Berubah rasanya lebih enak lagi. Makanya khairan minhu. Kalau minum susu
susu gelas ya, jangan salah paham. Kadang-kadang kita ini dengar susu sudah lain sudah, ya. Minum susu, minum di gelas itu ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khairan. Tadi wa'id'imna, sekarang wa zidna khairan. Tambahkanlah kebaikan. Kata zaman sekarang tambahi. Nah, tambahi lagi. Nah gitu orang sekarang. Biasakanlah mencuci kedua tanganmu sebelum makan dan sesudahnya. Cuci tangan dulu. Nah, sekarang ini setahun yang lalu baru kita itu disuruh cuci tangan ya. Padahal Rasulullah itu sudah dahulu mau makan aja. Bagi lain-lainnya ya cuci tangan ya. Itu apa namanya kalau sini itu kacauan ya, kacau ya. Kacau kan? Kacau balau. Kalau tidak ada artinya sunnah, itu sunnah ya, sunnah. Sunnah itu anjuran Rasul dan di sana banyak sekali kelebihannya orang yang mencuci tangan. Disunnahkan Nabi itu membiasakan dibasuh kedua tangan dahulu. Sesudah makan juga begitu dibasuh ya. Apalagi makan kuah abang ya. Hati-hati. Gulung takutan kalau kuah abang itu pas berseruan. Kadang-kadang kacauannya tidak cukup, masih merah di sini tangannya. Salaman terus begini menangkul, baju sudah merah seberatan. Anda bilang kalau tidak usah makan, tidak usah salaman dah, langsung salaman. Suapanmu haluskanlah kunyahanmu dan jangan engkau ambil makanan sebelum makan yang ada di mulutmu tertelan. Nah, kalau kita makan itu jangan terburu-buru maksudnya ya. Suapan itu dihaluskan. Dalam kedokteran juga begitu. Kalau dalam kedokteran ini kurang lebih 27 kunyahan. Nah, itu kunyahan ini memperbaiki wajah. Ya orang kunyahan. Coba lihat itu orang-orang Amerika itu kan makan permen karet. Ini memperbaiki wajah, mengencangkan wajah. Jadi yang banyak kunyahan, berapa kali kita satu piring itu berapa kunyahan? Banyakin. Jangan terburu-buru. Nah, makanya itu sudah selesai tetelan semua masuk ke dalam. Jangan kebut aja ya. Nah. Jadi dengan mulailah makan dari pinggir, jangan dari tengah. Dari pinggir makannya. Ya, jangan langsung ambil tengah. Dulu itu kalau di Jazirah Arab itu makannya kada berpiring, makannya betalam. Nah, seperti kemarin ada Holland itu, betalam itu. Makannya dan jangan ngambil yang tengah, pinggir. Nah, kalau kita piring, ya dari pinggirnya, piringnya. Biasa sudah ya. Jangan dari tengah ini, dikacak. Sebab berkah makanan turun dari bagian tengahnya. Turun, berkahnya itu ada di tengah makanan itu. Jadi turun-turun, nah akhirnya yang terakhir itu berkah makan ini. Kalau orang dulu diajari ya, jangan sampai ada yang tumpah. Satu butir pun diambil. Karena khawatir berkahnya ada di situ. Nah berkahnya mangan. Jadi makanan itu berkah yang terakhir, yang akhirnya sendiri, akhirnya. Kita muhu misik ya, kita muhu misik. Akhirnya itulah yang berkah. Jika sebagian makanan itu terjatuh, hilangkanlah kotoran yang melekat padanya lalu makanlah. Wah, ini belum semenit ya. Nah, makannya. Kalau jatuh seumpama jatuhnya itu ya jatuh jangan makan. Ini dilewati orang, biar dilewati orang. Makan. Itu berkahnya di situ. Jangan meninggalkannya untuk setan. Setan, sisa-sisa makanan itu setan yang makan. Kalau tidak mengucap bismillah, setan ikut makan berdahulu. Kalau itu tidak dihabiskan, ya dibersihkan, setan yang makan. Kita sengaja memberi makan setan. Setan yang makan ya. Habiskanlah makananmu yang masih melekat di jari-jarimu.
Jangan menyisakan makanan di piringmu, bersih. Kalau makan itu yang bersih ya, bersih. Adabnya ini yang bersih. Jangan mesti banyak sisanya itu ya. Apalagi mesti separuh. Nah, makanya jangan, kalau pertama itu jangan banyak-banyak atau kenyang, jangan. Kecuali biasanya orang-orang di sini kalau menyurungi Habib itu banyak. Tahu kadang mungkin habis Habib ini. Jadi dibanyaki, perlunya mau diambil sisanya itu. Ya enggak apa-apa. Minum itu mestinya sedikit, teh sedikit, itu kopi sih, ini gelas besar kopi. Wah ini aku tahu orangnya pasti mau anu, ya, enggak apa-apa, aku minum sedikit. Masa Habib minumnya kopi gelas segini? Gelas kopi itu kan yang kecil segini cukup. Makanlah dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari 3. Nabi itu makan 3 jari. Lain kalau pakai sendok. Ya, sendok jadi 2 aja ya ini. Tapi ini 3. Tetapi apabila terpaksa tidak bisa, misalnya ketika makan nasi tidak mengapa menggunakan kedua jarimu yang lain. Nggak bisa ini 2 ini tidak bisa ini, ya boleh tambahin lagi di bang. Nah, kalau berkuah kayak apa ya pakai sendok. Ya, tapi tetap gitu ya. Jari. Kenapa kok disuruh makan pakai jari? Ternyata setelah diselidiki, benda itu kalau sudah kena kena jari itu cepat tercerna. Jadi bisa cepat kalau di dalam ini cepat buruk ya, cepat rusak. Jadi cerna. Tapi kalau pakai sendok enggak. Seperti barang-barang itu kalau kena tangan ini bisa jamur ya. Jadi tangan ini bisa menjamurkan. Kalau orang yang ahli seleksi perangko itu tidak mau pegang pakai tangan. Rusak, bisa keluar jamur. Nah, ini tangan ini juga begitu. Ternyata mempercepat untuk pencernaan, bantu pencernaan. Jadi kadang gampang sakit perut. Mana orang Banjar ini sakit perut kada ada. Kecuali makannya ngawur. Makannya tentu ya, tentuan. Baca Bismillahirrahmanirrahim tadi itu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu, dibaca supaya nggak sakit perut. Sama tangan ya, percernakan. Kalau terpaksa aja ya, jarimu yang lain. Dan apabila makan bersama-sama orang lain, ambillah makanan yang dekat denganmu saja. Kalau makanan rampatan, kalau di sini kan piringan ya, piringan itu aman sudah. Kalau makanan itu rampat banyak, yang kita makan ya yang di hadapan kita itu, ngambil dagingnya yang di hadapan kita depan, jangan yang jauh ditunjuk. Adabnya, tapi tidak apa-apa, cuma adabnya itu begitu. Kan lebih beradab lagi kalau makan itu yang. Tapi kalau urusan buah-buahan boleh. Ada buah-buahan sana diambil, tarik sini saya. Nah. Tapi kadang-kadang kalau buah-buahan, makanan yang nyaman di hadapannya guru aja. Yang banyak itu, yang yang beliur. Nah, guru itu harus tahu orang beliur, surungkan gini. Jangan dimakan seorang. Ingin kepala kambing di depannya Habib aja. Yang lainnya beliur. Kadang-kadang makan itu satu piring di depan Habib itu sampai 3 piring ada di situ. Dianggapnya Habib ini suka makan. Kecuali buah-buahan. Jangan terlalu sering memandangi orang-orang yang di sekitar kamu pada waktu makan, ya. Dilihati makanannya orang enggak. Yang bagus. Itu adabnya. Jangan bincang dengan mereka kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan suasana waktu itu. Jangan makan. Ya, ngomong aja sekedarnya. Ya, ngomong sekedarnya. Ngomong apalagi makanan masih apa yang diomong kada tahu. Kadang-kadang ketemu kawan lawas ya, masuk di mulutnya, habiskan dulu di mulut baru ngomong jangan waktu mulut.
sementara masih ada makanan di mulutmu. Dan apabila engkau terpaksa meludah atau membuang ingus, bangkitlah. Ini kalau banyak orang ya, bangkitlah sama-sama orang mau meludah atau membuang ingus, bangkitlah, carilah tempat yang lain yang tidak mengganggu orang di sekitarmu. Dengar ya, jangan sampai kedengar orang makan itu mau ingus dekat orang makan mau ingus, meludah di situ. Adab ini perlu, adab ini ya. Jadi hati-hati kalau makan itu menyingkir ya. Sama dengan orang menguap itu ya. Banyak orang tutup mulut ini, jangan menguap di depan orang. Apabila engkau makan di rumah orang lain, ucapkanlah pujian dan terima kasih serta doakanlah mereka dengan kebaikan. Kemudian setelah selesai ucapkanlah, doakan ya. Jadi kalau makan di rumah orang itu kita doakan. Jazakallah khair, akramakallah ya semuanya. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Ya. Jangan sambil jalan waktu makan selesai itu kita ucapkan jazakallah khair, akramakallah. Atau ucapkanlah alhamdulillah Allahumma kama at'amtani tayyiban istamilni salihan alhamdulillah adzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin minni. Haulin minni wala quwwatan. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sebagaimana kamu telah memberi makan aku yang baik sekarang ini, maka jadikanlah aku bisa beramal-amal yang soleh. Karena makanan yang baik artinya yang halal itu menjadikan orang bisa beramal soleh. Makanan yang halal kan, kalau makanan di rumahnya di rumahnya kawan, jelas sudah halal itu. Nah, ya Allah, sebagaimana kamu beri aku makanan halal ini, maka jadikanlah diriku ini bisa menjadi orang yang soleh. Jadi makan pun berdoa begitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan ini. Allah yang memberi makan. Waktu ditukar akun itu ditraktir. Iya, tapi hakikatnya Allah yang memberi, menjadikan kawan peyan itu artinya terbuka untuk mentraktir. Dibuka sama Allah, akhirnya ditraktir, dibawa ke rumah makan apa itu? Yang di sana itu, Wong Solo macam-macam ya, Kalijo. Dan yang telah memberi rezeki tanpa aku usaha. Kada pemodal itu Allah yang memberi. Jadi jangan sampai menolak makanan itu. Makan, habiskan makanan itu, karena ini pemberian Allah. Allah yang menggerakkan hati orang untuk memberi makan kita. Kelawasan. Maka Allah, kalau kita mengucapkan doa tadi itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah kalau habis makan mengucapkan tadi itu. Masya Allah, mendoakan orang ya. Jadi Masya Allah, doa ini adabnya. Itu Allah mengatakan, dosa apa yang habis sudah. Loh, kok yang lalu, kalau yang akan datang kayak apa dosa itu? Artinya Allah menjaga sampeyan tidak melakukan dosa. Nah, dijaga oleh Allah. Jadi sehingga tidak berdosa lagi. Artinya tidak ada maksiat dalam kehidupannya. Ini untuk makan aja sudah begitu. Ya. Jadi hebat, makan ini hebat. Janganlah engkau jadikan makanan-makanan yang lezat-lezat sebagai tujuan untuk memuaskan nafsu. Apabila tujuanmu itu berarti engkau termasuk anggota yang disebutkan dalam hadis Nabi, siraru ummati alladzina ghadaw bin na'imi wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'am wa alwanun naban sayat wa yatasaddaquna fil kalam. Khawatir, jangan cari yang nyaman-nyaman aja. Seadanya makan. Ada nyaman makan nyaman ya. Kalau orang seadanya itu enak ya, enak.
Nah, ada pas yang nyaman, tambah nafsu. Kalau biasa makan nyaman-nyaman, makanan kadang nyaman sedikit kadang mau sudah makannya. Itu ya. Jadi jangan pilih-pilih, yang pilih itu yang biasa. Cuma ketika ada makanan yang lezat dijolongkan, alhamdulillah ini ya, nafsunya tambah 2 kali lipat. Nah, jadi itu ya. Jadi maksudnya itu sejelek-jeleknya umatku adalah mereka yang memakan makanan yang lezat-lezat saja. Kalau kadang nyaman kadang mau. Harus ayam, harus wah. Lain daripada itu tempe, nggak mau. Maksudnya bukan begitu ya. Jadi tumbuh kalau orang begitu itu sampai karena makanan yang lamak-lamak aja, akhirnya orangnya gemuk ya. Nah, jadi warna makanan yang bagus ini nggak bagus ya, nggak beradab. Pakaian itu nyaluk yang bagus-bagus saja ya. Suka berbicara yang harat-harat aja. Omongannya padahal tidak ada apa-apa. Coba, wah kalau yang diomongkan itu harat, makanan-makanan harat ya. Padahal maksudnya sama yang diomongin supaya ditraktir maksudnya gitu. Apalagi gitu. Ya, jadi gini tidak bagus. Nah, jadi kita itu hendaklah ya tujuan makan kita itu adalah untuk apa? Untuk menguatkan kita beribadah. Makan itu hukumnya mubah. Mubah artinya itu kada berpahala. Ya, kada berdosa. Makan itu tidak ada pahalanya kecuali diniati untuk supaya badannya kuat beribadah. Itu aja. Dia harus niat makan itu supaya aku kuat beribadah, ya? Supaya aku kuat bekerja sehingga aku bisa mendapat nafkah aku berikan kepada keluargaku. Niatnya begitu. Bukan makan harat-haratan ya, bangga-banggaan ya. Bermewah-mewah dalam makanan ini kalau bisa kita hindari, adabnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita sedikit bertahlil ya. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah